Baik, selamat pagi Pak Slamet. Bagaimana Pak kabar Bapak hari ini? Ya. Selamat pagi Pak Ardian. Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat, baik, dan terima kasih Pak Ardian. Alhamdulillah Pak. Untuk hari ini Pak, apakah ada yang perlu kita diskusikan Pak Slamet untuk hari ini? Ya, ya Pak. Ini Pak, saya mau cerita ini. Ini akhir-akhir ini kan saya masuk di beberapa kelas Pak. Beberapa kelas memberi pembelajaran dan ini saya ini agak repot Pak dalam diskusi di dalam kelas. Diskusi di dalam kelas. Nah, kelas yang pada saat pembelajaran diskusi itu kami menemui beberapa kelas yang ramai Pak. Oh itu permasalahannya ya Pak. Kelas yang ramai. J. Oke, berarti untuk pertemuan hari ini, mari kita fokus pada bagaimana mengelola diskusi yang kelasnya rame ketika pembelajaran. Sebelumnya Pak Slamet, saya tanya dulu apa tujuan yang ingin Pak Slamet capai untuk mengatasi masalah ini Pak? Tujuan saya Pak Ardian untuk mengelola kelas ini yaitu begini Pak. Jadi setiap diskusi itu saya harapkan itu diskusinya efektif Pak. Efektif berjalan, lalu setiap siswa itu kita pastikan itu bisa berpartisipasi Pak dalam diskusi. Jadi tidak hanya diam saja. Tidak ada monopoli di satu siswa atau beberapa siswa. Misalnya 5 siswa dalam satu kelompok diskusi, ya 5 itu kita harapkan aktif semuanya. Untuk tujuan saya yang lain yaitu ingin menciptakan suasana kelas yang mendukung belajar berkolaborasi, bekerja sama. Jadi setiap anggota kelompok itu bisa mengambil perannya masing-masing, tidak hanya sebagai pendengar atau hanya untuk sebagai pelengkap saja, Pak. Oh, iya. Tujuannya yang bagus nih Pak Slamet nggih. Karena dalam pengelolaan kelas atau tugas kelompok itu memang tujuan utamanya adalah kerjasama murid, melibatkan semua murid agar terlibat atau berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, serta ya kolaborasi itu tepat yang disampaikan Pak Slamet nggih. Oke. Sudah bagus Pak tujuannya. Sekarang ini Pak, coba kita identifikasi beberapa tantangan khusus atau tantangan-tantangan, kendala-kendala yang sudah pernah Pak Slamet hadapi dalam mengelola kelas ketika diskusinya kok ramai. Apa kita kira-kira Pak tantangannya Pak? Tantangan yang saya temui Pak di beberapa kelas yang saya ajar itu tantangan utamanya itu ada beberapa siswa Pak yang dominan itu, yang mendominasi dalam diskusi. Lalu untuk siswa yang lain hanya diam saja, tidak ada peran untuk aktif dalam diskusinya itu. Tidak ingin ikut serta atau mempunyai ide-ide untuk usulan dalam diskusi tersebut Pak. Dan juga ini Pak, kadang-kadang dalam diskusi itu tidak terarah, tidak arah atau tidak fokus pada bab atau permasalahan yang menjadi pokok dalam diskusi itu. Dan kadang-kadang malah membuang-buang waktu. Harusnya itu diskusi itu diselesaikan dalam waktu 1 jam pembelajaran, ini menjadi molor menjadi 2 jam atau 3 jam pembelajaran Pak. Jadi waktu itu banyak yang terbuang. Oh, gini. Terima kasih Pak Slamet. Tantangan yang cukup menantang ya. Tantangannya cukup ya membuat guru harusnya merasa lebih tertantang ini untuk menyelesaikan persoalan diskusi di dalam kelas ini. Baik, benar Pak Slamet, karena tantangan utamanya dari diskusi itu biasanya
kita ingin diskusi itu semua siswa terlibat, tapi nyatanya nanti hanya 1-2 anak yang terlibat, yang lain cuma nunut nama saja, tidak Ya, bisa berpartisipasi aktif. Kemudian yaitu kelemahannya kalau masih di lingkungan anak SMP SMA itu fokusnya kadang-kadang sampai mana-mana diskusinya, topiknya bahas apa, nanti penanya itu nanya aneh-aneh gitu. Ya itu memang menjadi permasalahan Pak Slamet. Baik, terima kasih Pak. Sekarang ini Pak, kita coba refleksikan dulu pengalaman Pak Slamet selama ini untuk menghadapi tantangan-tantangan tadi Pak. Apakah apa eh, yang sudah Pak Slamet lakukan itu? Mungkin membuat metode bagaimana, atau dengan media apa, atau dengan bantuan-bantuan apa? Itu mungkin mencoba refleksikan dulu Pak Slamet, apa yang sudah dilakukan untuk menghadapi tantangan tadi Pak Slamet. ya begini Pak, ini saya sudah mencoba ya di tiap beberapa kali diskusi dan di beberapa kelas itu, saya itu mencoba memvariasi pertanyaan atau mendesain pertanyaan yang lebih terbuka Pak, lebih terbuka, dan pertanyaan itu kita kembangkan. Sebenarnya itu mudah Pak dalam pembahasan, dalam diskusi untuk anak-anak setara kami di SMK. Dan saya juga mengundang berbagai pandangan Pak, biar nanti anak-anak itu pandangannya lebih luas. Saya juga pernah ini Pak, mencoba mengatur aturan diskusi. Jadi biar nanti seperti tadi tidak didominasi oleh 1 orang atau 2 orang dalam satu kelompok itu. Jadi semuanya berperan Pak. Jadi aturan dalam diskusi itu, jadi setiap siswa dalam satu kelompok itu memberi ide, memberi saran agar diskusi itu lebih hidup. Lalu kami juga membebaskan anak untuk mencari literatur, mungkin lewat buku atau lewat link atau mungkin lewat YouTube. Jadi mereka sudah punya bahan untuk diskusi Pak. Tetapi Pak, saya masih merasa masih ada beberapa siswa itu Pak yang dominan lagi. Jadi aturan-aturan itu tidak berjalan di beberapa kelompok. Saya juga ini Pak, juga pernah mencoba memberikan waktu yang lebih panjang kepada siswa itu, kepada siswa yang pemalu untuk berbicara. Jadi saya itu memberi kesempatan. Kami di SMK kan besoknya itu juga langsung kerja. Jadi pada saat kerja itu kan ada tes wawancara. Jadi kami juga membiasakan untuk siswa-siswa yang malu atau mungkin tidak berani berbicara di depan umum. Nah, itu kita berikan waktu yang agak panjang kepada siswa-siswa tersebut untuk berbicara. Oh, oke. Sebenarnya sudah sangat baik ya Pak seluruh langkah-langkah yang dilakukan, terutama yang terakhir itu memberikan waktu yang lebih, itu akan mendorong rasa percaya diri. Kemudian tadi juga ada pertanyaan pemantik agar perspektif atau sudut pandangnya murid itu bisa lebih luas tapi juga tetap bisa fokus. Sebenarnya sudah bagus Pak Slamet langkah-langkah yang dilakukan untuk mengkondisikan ya, mengkondisikan agar proses diskusi di kelas itu lebih kondusif, itu sudah bagus. Ada beberapa hal yang sudah Pak Slamet lakukan, itu saya kira juga sudah cukup bisa menjawab, meskipun ya memang demikian Pak, ada murid yang masih dominan, apalagi di SMA SMK itu kan proses pencarian jati diri, jadi murid pasti banyak yang pinter, diva kelas atau bintang kelas, itu pasti banyak ngomongnya itu ya. Oke, sekarang selanjutnya Pak Slamet, mari kita bicarakan tentang tanggung jawab yang dapat Pak Slamet ambil untuk mengatasi tantangan ini Pak, dan bagaimana caranya mencapai tujuan Pak Slamet.
Oke Pak tadi Pak untuk selanjutnya eh, tanggung jawab yang Pak Slamet ambil untuk mengatasi tantangan ini Pak, dan bagaimana mencapai tujuan Pak Slamet. Ya Pak Adrian, ini seperti tadi yang untuk mengatasi tantangan ini Pak dan untuk mencapai tujuan ini Pak, saya mungkin merasa perlu lebih proaktif Pak, mengambil langkah-langkah yang lebih baik untuk mengatur dinamika dalam diskusi ini. Jadi diskusi akan lebih hidup, tidak ada dominasi 1-2 siswa saja. Lalu saya akan mencoba ini Pak, mencoba melibatkan siswa yang tadi cenderung diam, cenderung pasif itu. Jadi saya akan libatkan langsung. Saya akan menunjuk mereka mungkin untuk menyampaikan apa yang mereka pikirkan atau idekan pada saat diskusi itu. Dan Ya. saya juga akan nanti bertanya langsung Pak pada mereka yang tidak aktif itu. Lalu saya juga ini akan memberikan perhatian lebih nih pada waktu dan nanti mengalokasikan waktu yang jelas untuk setiap topik dalam diskusinya. Jadi ada waktu yang khusus. Selain itu ini Pak, saya juga akan berencana ini merancang aktivitas yang mendorong nanti kerjasama antar anggota kelompok, antar siswa dalam diskusi itu. Setiap diskusi biar nanti diskusinya lebih bisa hidup dan jalan. Gitu Pak. Ya, ide-idenya sudah bagus Pak Slamet, sudah sangat menunjukkan tanggung jawab ya untuk menciptakan lingkungan diskusi yang terarah, kemudian mengutamakan kolaborasi dan juga melibatkan partisipasi aktif seluruh siswa. Sudah bagus Pak Slamet. Terima kasih Pak Ardian atas panduannya, bimbingannya hari ini. Dan ini saya merasa lebih semangat ya, lebih yakin sekarang untuk mencoba ke langkah positif dalam nanti pengembangan diskusi yang lebih baik. Saya juga merasa senang Pak Slamet bisa memberikan bantuan dengan berdiskusi. Pokoknya jangan ragu untuk berbicara dengan saya lagi jika nanti Pak Slamet membutuhkan diskusi lebih lanjut atau nanti di tengah jalan ada yang ingin ditanyakan. Dan saya juga ingin Pak Slamet nanti bisa membagikan perkembangan rencana yang sudah Pak Slamet lakukan. Kapan rencana Pak Slamet akan memulai Pak melakukan ini Pak? Ini saya akan berencana melakukan hal ini Pak. Ini paling tidak nanti minggu depan Pak. Dan terima kasih banyak Pak atas bimbingannya. Dan mudah-mudahan nanti saya juga bisa berhasil dalam pengembangan diskusi ini. Tidak masalah Pak Slamet. Semoga berhasil Pak dalam upaya Bapak mengelola diskusi dengan lebih baik. Terima kasih Pak Slamet. Sampai jumpa Pak Ardian dalam mungkin pertemuan berikutnya. Terima kasih atas bimbingannya. Sampai jumpa Pak Slamet. Sampai bertemu kembali. Terima kasih Pak.